Kalau terlihat berarti Anda sedang melihat eh, judulnya ya, pertemuan pertama ini dalam konteks gue real marketing adalah memulai perang kreatif. Ini bukan sekedar metafora ya dalam dunia marketing saat ini. Sengaja memang Bu Kaprodi menetapkan mata kuliah ini gitu ya. Kenapa? Karena kita memang sedang berperang. Perang memperebutkan perhatian konsumen. Ini berkaitan marketing tentunya ya. Perang melawan anggaran terbatas dan perang menciptakan perbedaan atau diferensiasi. Dan tentunya kelas ini kita akan belajar bagaimana eh, memenangkan perang itu dengan strategi yang cerdas, bukan dengan yang tentunya anggaran besar ya dalam hal ini. Oke. Perkenalkan ya sebelum melangkah lebih jauh, izinkan Bapak membangun kredibilitas dulu tentunya dan kepercayaan dengan memperkenalkan diri. Sebagian tadi Bapak udah ungkapkan, mungkin udah ada yang kenal, bahkan ada satu, kalau Bapak lihat di sini ada yang satu divisi dalam pekerjaan Bapak ya. Oke, dari mata kuliah yang diampu, memang pertama Bapak sebagai akademisi, beberapa mata kuliah yang saling terkait yang Bapak ajarkan ya. Di antaranya, oh ini dari sini ya, materi yang diampu. Tentu Bapak berharap beberapa mungkin dari Bapak Ibu, Bapak panggilnya apa Bapak Ibu atau akan teteh aja ini? Akang teteh we Bapak. Misi nggak terlalu ini ya, terlalu ketuaan gitu ya, padahal masih muda. Iya benar. Masih benar-benar. Cakep-cakep ya. Baik. Ini beberapa mungkin akan teteh di sini sudah mengenal Bapak gitu ya. Jadi Bapak ingin menunjukkan tetap jadi mata kuliah yang diampu ruang lingkupnya berkaitan digital marketing, guerrilla marketing hari ini, digital konten dan media. Nanti kita juga akan coba praktek untuk ke arah sini ya, konten kreator mau e-commerce dan kalau Microsoft Excel tadinya pengolahan data, tapi ini mungkin nanti kita coba skip kalau ini ya. Jadi apa yang kita pelajari di guerrilla marketing ini akan sangat terkait dengan ranah digital maupun marketing yang sedang berkembang di zaman sekarang ya. Nah, kalau profesi di sini sebagai praktisi tentunya Bapak juga menjabat di Politeknik AP3I sebagai Kabag Digital Marketing di Divisi Marketing Politeknik AP3I. Artinya teori yang kita diskusikan nanti di kelas Bapak praktikkan langsung di pekerjaan sehari-hari. Tapi Bapak juga akan ngobrol, nanti juga berharap Anda bisa berdiskusi ya, berdiskusi banyak fenomena yang kok itu nggak bisa diterapkan gitu ya. Jadi nanti kelasnya interaktif. Selain itu juga Bapak aktif juga terkadang mengisi materi ataupun trainer di beberapa tempat, beberapa pernah dilakukan untuk Microsoft Excel gitu ya, digital marketing, data analis. 2-4 tahun ke belakang nih sedang project ERP ya. Mohon doanya saja mudah-mudahan dilancarkan. Nah ini untuk kontak mungkin bagi yang belum punya ya. Uh, untuk komunikasi yang efektif, Akang Teteh bisa menghubungi nanti Bapak di nomor ini. Ini nomor WhatsApp ya. Terkadang kalau nomor telepon nggak diangkat, kalau WA insya Allah diangkat ya. Karena beberapa selalu ya promo juga gitu ya. Ada promo. Ini alamat Bapak di daerah Bandung, di daerah Cibiru ya. Email nantinya beberapa mungkin akan berkolaborasi dengan akun email Bapak. Mohon disimpan, diingat. Kalau WhatsApp nanti kita akan ada beberapa kuis karena beberapa simulasi nanti kita online. Jadi ada beberapa kuis via WA ya. Ya WA. Kalau alamat rumah, kalau mau kunjung silaturahim enggak ya.
Demikian. Jadi diharapkan untuk save kontaknya sekarang ya, karena kita akan banyak berkomunikasi di WhatsApp untuk koordinasi tugas maupun konsultasi, khususnya nanti di grup ya. Oke. Sekarang saatnya ice break ya, ice break via WhatsApp. Ini mungkin beberapa, Pak, saya di kelas lain pernah dilakukan lagi hari ini. Sekarang waktunya saling mengenal. Mungkin beberapa mahasiswa di sini akan teteh Bapak kenal, tapi sebagian juga tidak begitu Bapak kenal. Tapi tetap semuanya kita ingin, Bapak berharap saling mengenal, karena kelas kita nanti ada kesepakatan ya, kesepakatan kelas. Nanti setelah ada beberapa slide Bapak udah siapkan. Namun sekarang dikirim dulu ini, Akang Teteh yang mungkin harus mobile pekerjaan tentunya. Kita akan memanfaatkan untuk ice break. Oke, tahap pertama. Di sini tahap pertama. Kirim, Bapak minta Akang Teteh membuka WhatsApp dan mengirim data nomornya yang tadi, ngirim data dengan format spesifik yang tertera di slide ya. Di sini. Perhatikan baik-baik. Formatnya persis seperti ini ya. Mulai dari nama, nah namanya ganti, boleh dipandu Bapak sekarang. Namanya ganti, pakai tagar LP3I_MHS, tagar lagi, NIM-nya berapa, tagar, prodinya apa, pakai spasi lebih bagus ya. Spasi, tagar, ada guerrilla marketing. Tagar, email, alamat email ya. Tagar, alamat asal, kalau sekiranya memang contoh Bapak alamatnya asalnya dari Garut gitu ya. Nah, sekarang ada alamat tinggal. Itu kan berbeda, dicatat aja ya, dibuat aja. Ya, tadi barangkali kita bisa bersilaturahim di posisi sedang ada di Bandung, mangga mampir gitu ya. Ini tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahirnya ya. Oke. Nah, di sini ada pekerjaan ya, tagar pekerjaan atau perusahaannya. Lebih bagus dua-duanya sih ya. Perusahaan apa, pekerjaannya sebagai apa. Di sini posisinya di mana gitu ya. Boleh, waktunya 5 menit cukup mungkin ya. Boleh dikirim dulu. Nanti setelah dikirim, ada kirim foto personal. Foto diri secara profesional, boleh semi formal dengan background rapi, jangan lupa senyum ya. Kalau memang ada itu lebih bagus, kirim aja. Oke, ditunggu ya. WhatsApp Bapak 081 12 12 1221. Oke, Pak Tirto nih sudah masuk. Oh, yang Teh Sri udah nih. Teh Sri, Bang Tirto sudah masuk. Mangga yang lain ya. Tinggal fotonya mungkin ya. Kang Tirto. Oke, ditunggu ya. Sampai 5 menit cukup lah. 10 menit cukup. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih untuk yang sudah mulai mengirim data. Bapak lihat ada yang dari berbagai ini ya, lokasi gitu. Jadi tidak semuanya di Bandung ternyata. Bahkan ada yang oke. Ini masuk lagi Kang Soji ya. Boleh dikirim fotonya. Ada Teh Anggi juga boleh dikirim fotonya ya. Oke, Bapak ingin sepakati kontrak sosial nih ya. Karena ini kelasnya apa fleksibel gitu ya. Jadi pertama Bapak ingin dari sisi tata tertib dulu gitu ya. Kita mau hybrid
Ini disarankan sih hybrid ya. Boleh di on cam kan, kita berdiskusi ya, biar enak Bapak. Kalau Bapak sih dapat info dari Bu Kaprodi, jika mau, pokoknya disepakati untuk kelas. Untuk kelas, apakah hybrid atau seperti apa? Mangga berikan tanggapan, masukan. Bapak boleh hybrid nggak? Hybrid itu Ada bisa untuk online apa offline gitu? Kalau boleh full online juga nggak apa-apa, Pak. Iya, boleh nggak Pak? Soalnya kan jadi Iya, boleh, Pak. Full online jam aja. kerjanya suka nggak tentu gitu Pak. Bapak sih ngikutin kesepakatan ya, ngikutin kesepakatan karena tadi arahannya dari Pak Bu Kaprodi juga begitu. Silas ini hybrid kelasnya, namun jika perlu ada kesepakatan, perlu harus online, kita sepakati saja, nggak apa-apa. Jadi modenya online gitu. Namun harus sepakat yang lain. Bagaimana? Sepakat banget, Pak. Itu Iya Pak, baru sepakat banget. Esri ya sama Teh Anggi. Kalau yang nggak bisa komentar di itu ya, di chat ya. Kang Tirto mungkin? Aman Pak, karena kalau melihat kondisi Pak yang karena udah sering sekelas ya Pak yang ada di sini, kayak Sri itu dari Pangandaran, otomatis nggak bisa offline. Kang Diki dari Malang Pak, ya, kemungkinan Iya, 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 betul. online saja Pak. Online ya. Oke, Iya kita Pak, online. Sepakat ya, Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina sepakat Muhammad. Pak. Sepakat. Yang kedua, jam mulai. Kalau bisa mah abis bisa boleh nggak Pak? Hah? Habis Isya ya. Jam 7 deh, jam 7 deh, jam 7. Yang lain gimana? 18.30 juga, Pak. Cukup biar nggak terlalu 16.30 malam. aja, Pak. Iya, biar 18.30 nggak ya. terlalu malam. Iya, Beres. biar Nggak nggak terlalu malam. kemalaman. Kalau malam mah nanti request ya. Pak jangan terlalu malam. Boleh itu kalau itu. Siap Pak. Karena nanti itu kan Bapak lebih banyak prakteknya. Jadi nanti prakteknya ya udah nggak usah di kelas, itu nanti ditugaskan aja seperti itu. Ya. Jadi kalau ending insya Allah lah kita nggak terlalu malam karena tadi juga dilihat Pak Tirso baru selesai kerja ya, selesai kerja. Kang Diki juga dilihat tadi kalau masih di kendaraan bahkan. Jadi nanti kita fleksibel. Namun ya kalau dimulai kita startnya jam 18.30 aja ya. Namun jika ada kendala-kendala seperti tadi diperbolehkan masih masuk ya. Insya Allah jam 7 kita untuk pertemuan awal. Jadi setiap pertemuan tuh ada 2 sesi dikategorikannya. Jadi ada sesi contoh sekarang sesi pertama dan kedua. Jadi kita dianggap 2 kali pertemuan, 2 kali sesi. Nah untuk lakukan presensinya, Bapak akan lakukan di awal dan di akhir. Insya Allah ya, kita fleksibel aja ya. Dan kelas ini akan diskusi terus seperti ini. Jadi nanti diharap on me dan standby ini ya, standby chat ataupun yang lainnya. Untuk kehadiran minimum 80% ya, 80%. Karena kita online, mungkin Anda juga bisa fleksibel untuk lokasi, tempat. Apa sih harapnya biar nggak terlalu canggung ya, sendiri yang on cam, ada yang nemenin nanti. Mau 1 orang, mau boleh minimal 1 orang, 2 orang juga itu lebih bagus. Sekalipun di mana lokasinya ya, pas saya sedang di jalan, sedang di mana bisa di on cam kan, itu lebih Bapak apresiasi. Tapi setelah itu juga tetap masih off cam ya, Tekunan Awan ya. Kayak di kelas, ini untuk etika komunikasi, Bapak harap ini aktif berpartisipasi ya. Yang kedua, kolaboratif dalam kelompok, jadi tetap bahkan dibuat kelompok. Nanti kita mengoptimalkan ada Google Doc mungkin ya. Dan respect terhadap waktu ya, waktu bersama. Jadi tadi Bapak yang memohon waktu berarti
terima kasih atas respect-nya karena benar-benar tidak bisa on time. Mungkin setiap Rabu kayaknya ya, karena nggak tahu kondisinya. Bapak sedang setting nih window-nya, mudah-mudahan tidak selalu, karena selalu gitu ya, selalu minta update. Untuk sistem penilaian UTS, UAS ini ada besar dan juga tugas dan partisipasi ya. Nah, di mana nanti kalau UTS Bapak gimana ya? Ya mudah-mudahan bisa lah ya. Bapak harap UTS itu nanti ada kelompok dibagi 2 mungkin kelompoknya, atau dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 lah, 3 kelompok gitu ya. Ada presentasi tentang konsep strategi, jadi nanti presentasi konsep kampanye untuk diimplementasikan di UTS proyek lapangan. Jadi apakah nanti berupa video, kontennya mau, karena kalau pertemuan nggak mungkin ya, tadinya biasanya di lapangan. Dan harus eksekusi nyata ataupun simulasi secara detail. Nah, ini untuk tugas dan partisipasi ya 30%. Tugas mingguan mungkin juga di kelas itu dilakukan keaktifan. Nah, ini komitmen bersama ya, insya Allah Bapak buatnya tadi fleksibel tuh biar ya udah 70% praktek. Nanti kalau udah waktunya ini diselesaikan di lain waktu dengan tugas. Jadi dibanyakin praktek. 30 teori. Nah, ini komitmen penting. Kita bukan kelas teori saja, tapi kelas praktek. Mudah-mudahan online ini tidak menghalangi kelas kita untuk aktif berdiskusi, aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan praktek ya. Oke, selanjutnya ini ada aplikasi langsung. Jadi Bapak nanti berharap setiap materi harus bisa diaplikasikan di konteks pekerjaannya masing-masing. Jadi diskusi dicontohkan seperti apa. Nah, untuk mindsetnya ini banyak kita fokus pada kreativitas, bukan mengeluh tentang anggaran terbatas gitu ya. Karena ini marketing, ruang lingkup Guerrilla Marketing selalu ruang lingkupnya adalah anggaran terbatas. Nah, selanjutnya ada perlu gimana disepakati? Apa perlu direvisi kontrak ini, kontrak belajar ini? Aman Pak, aman. Aman, Bapak. Baik, terima kasih partisipasinya ya. Zaman ya, kecuali ada perubahan dalam mode kelas ya. Jadi kita nggak hybrid tapi online. Dan kita mulai jam 18.30 ya. Baik, masuk nih. Setelah kontrak belajar, kita masuk ke inti materi kita. Apa sebenarnya Guerrilla Marketing itu? Nah, ini menurut J. Conrad ya, J. Conrad Levinson, bapaknya Guerrilla Marketing. Definisinya adalah strategi pemasaran yang mengandalkan kreativitas, kejutan, dan keterlibatan emosional untuk mencapai dampak maksimal dengan anggaran yang terbatas. Oke, jika dilihat nih, perhatikan 3 kata kunci. Pertama, kreativitas, kedua, kejutan, dan keterlibatan emosional ya. Ini adalah DNA dari Guerrilla Marketing. Sekali lagi penting, kreativitas, kejutan, dan keterlibatan emosional. Nah, perhatikan juga dalam tabel perbandingan. Oke. Di sisi anggaran ya, ada marketing konvensional. Bapak anggap ini nanti juga secara dasar ada ya.
ada guerrilla marketing, gitu ya. Dari sisi anggaran, marketing konvensional butuh anggaran yang sangat tinggi. Sedangkan guerrilla marketing bekerja dengan anggaran rendah. Dampaknya adalah konvensional berdampak bertahap. Oke. Sedangkan guerrilla bisa viral dan momentum driven. Gitu ya. Ini berdampak. Bagaimana secara pendekatannya? Pendekatannya kalau marketing konvensional itu terprediksi dan safe ya. Sedangkan guerrilla marketing mengejutkan dan unkonvensional, gitu ya. Terkadang ini nggak disangka-sangka, gitu ya. Beberapa Bapak mau bilang contoh Persib, tapi beberapa ada yang nggak di Bandung ya. Nah, sedangkan untuk media, nih media ada tradisional dan non konvensional, gitu ya. Dimana kalau konvensional biasanya pakai media tradisional seperti TV, koran. Nah, sedangkan guerrilla pakai non konvensional. Kita bisa lakukan di jalan, gitu ya. Terkadang ada yang flash mob, nanti juga ada contoh untuk flash mob seperti itu ya. Nah, sedangkan secara timeline, kalau konvensional itu butuh waktu panjang. Jadi itu harus terprediksi itu benar. Jadi seperti di TV, koran gitu. Terus aja itu. Nah, itu butuh waktu panjang, sedangkan guerrilla itu bisa cepat eksekusinya gitu. Mungkin momentum dan saat itu aja. Oke. Mau Bapak coba diskusi nih. Coba diskusi, silakan memberikan sebuah tanggapan ya. Siapa di sini yang di pekerjaannya lebih sering mengalami situasi yang kolomnya di sebelah kiri mungkin ya, di Anda di sebelah kiri. Atau mungkin pengalaman pernah Pak, saya anggarannya terbatas, butuh impact cepat. Bisa share pengalamannya? Ada yang pernah ngalamin itu? Boleh? Kang Diki ya, silakan. Sering, Pak. Tentu ya, kalau soal marketing, soal anggaran, pasti ya. Pasti, iya betul. Biasanya dalam hal apa tuh? Terutama untuk placement media, Pak, biasanya. Social media. Mm-mm. Ketika anggaran tidak masuk, apa nih strategi Kang Diki mengantisipasi itu? Boleh share pengalamannya. Strateginya naikin penjualan dulu kalau saya udah. Biasanya Naikin? minta tim untuk optimasi dulu dari sisi penjualan, kemudian impact-nya misalkan bisa terpenuhi secara budget ideal untuk kita placement media, karena kebanyakan memang customer kita dari korporasi, dan korporasi itu biasanya ngeceknya memang di apa namanya di media-media konvensional biasanya Hmm. kayak gitu. Jadi aktivitasnya di hold dulu. Impact-nya adalah penjualannya Betul. di ini dulu ya, dilakukan dulu sehingga marketingnya ditahan dulu gitu ya. Sehingga anggarannya harus mencukupi dulu untuk Iya. marketing. Oke. Sip. Ada yang lain? Mungkin teman-teman yang lain mau share berkenaan dengan anggaran terbatas? Impact-nya seperti apa? Anggarannya terbatas, udahlah nggak dilakukan aja gitu. Ada mungkin di sini? Oke, kayaknya Ada, Pak. ada. Siapa nih?
Teh Pika, mangga. Sering apa ya, sering terjadi di pekerjaan Pika sekarang. Solusinya paling yang sering dilakukan yang pertama sama sih, perbanyak pendapatan, dan yang kedua mungkin dari tim marketingnya sendiri mencari solusi. Yang pertama, kalau misalnya anggaran iklannya terlalu tinggi, eh, apa ya, nggak mungkin di setengah-setengah ya Pak, karena iklan nggak bisa setengah-setengah, diperkecil mungkin. Yang asalnya targetnya iklan tuh budget 1 juta misalkan, untuk wilayahnya lebih luas. Nah, kita cari solusi lebih memilih wilayah yang lebih spesifik ya. Terus mungkin yang kedua, kalau dari operasional harusnya membutuhkan budget untuk kita kan berkunjung ke beberapa tempat yang harusnya budget untuk satu tempat biar efektif menjadi 2 tempat dalam satu budget gitu Pak. Oh ya. Itulah kreatif ya Pak. Ya nanti mudah-mudahan Guerrilla Marketing bisa menjadi solusi ya. Makanya kita diskusi lebih banyak, kita komunikasi ya. Oke, terima kasih atas contohnya dari Kang Diki ya dan Teh Pika. Ini juga apresiasi keaktifan, tadi Bapak sampaikan ada penilaiannya ya. Oke, dalam tadi Bapak sampaikan mindset Guerrilla Marketing. Ada 3 pilar utama ya di sini. Nah ini setelah memahami apa itu Guerrilla Marketing, sekarang kita bangun mindset-nya. Karena tanpa mindset yang benar, teknik apapun tidak akan jadi efektif. Oke, ini dalam filosofinya. Oke, budget kan, it's about brain, bukan soal budget gitu ya. Filosofi dasarnya, sederhananya, dasarnya gini, sederhana tapi powerful gitu ya. Tadi it's about brain, not budget. Bukan soal berapa besar anggaran Anda tentunya, tapi seberapa cerdas Anda menggunakan apa yang ada. Oke, ini ada 3 nih, 3 pilar. Pertama, kreatif tak terbatas ya. Nah ini bukan kreatif dalam arti membuat desain yang bagus saja, tapi kreatif dalam think outside the book gitu ya, melihat peluang di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Terus ada solusi tidak mengikuti cara yang biasa dilakukan. Jadi keluar dari zona nih, gitu ya. Kalau biasanya begini, nah kita tidak mengikuti cara yang biasa. Terus selanjutnya adalah tentu harus menyentuh hati, bukan logika. Terkadang kita selalu melakukannya tuh logikanya, sehingga anggarannya jika-jika gitu ya. Nah, tapi bagaimana menyentuh hati? Contoh konkretnya ini flash mob gitu ya, street art campaign. Ini bisa dicari, Bapak tidak bisa menyantumkan gambarnya gitu ya. Atau seperti yang pernah dilakukan sebuah brand di Bandung, Bapak lupa daerah mana. Boleh di searching. Ini juga Bapak search gitu ya. Dan di Bandung, di mana dia membuat menggambar telur mata sapi raksasa di tengah jalan untuk promosi restoran. Atau kalau di luaran sana di McD gitu ya, dijadikan gambarnya, warnanya dominan pada trotoar gitu ya. Banyak contoh untuk hal ini. Jadi kreatif tak terbatas. Yang kedua adalah low cost high value. Prinsipnya maksimalkan apa yang sudah ada. Salah satunya adalah karyawan sebagai brand ambassador, packaging sebagai media gratis
gitu ya. Lagi karyawan sebagai brand ambassador, oh ini yang ada, kita perlu brand ambassador, ya udah karyawan kita pakai. Packagingnya sebagai media gratis. Nah, di mana sosial media sebagai amplifier nanti di sini tanpa biaya. Contoh, user generate content campaign gitu ya. Kalau contoh kasusnya adalah bagaimana dia memakai, kalau make up gitu ya. Make up itu akan lebih meyakinkan. Kita minta kasih produk gitu. Make up difotoin, yang pertamanya kusam mungkin ya. Beberapa minggu kemudian difotoin hasilnya bagaimana dan kasih testimoni. Atau membuat viral challenge ya. Beberapa pernah dilakukan juga oleh Bakso Malang, daerah Bandung juga, di mana dia membuat sebuah ajakan, tapi dia post dan nanti ya bakso dikasih impact-nya adalah dikasih reward-nya nambah porsi itu gitu ya. Adalah diberikan sticky note, dia nulis ajakan kepada mereka yang belum melakukan apa yang dia lakukan, yaitu makan bakso itu. Dia fotoin, dia update-kan, tentu banyak aktivitasnya dilakukan hal yang sama, jadi viral. Dan itu kontennya jadi murah, hanya modalnya adalah sticky note, gitu ya. Atau memanfaatkan momentum trending di media sosial, biasanya di TikTok ya. Kalau ini lagu ini lagi rame, kita pakai, nah itu guerrilla marketing juga. Ataupun yang ketiga, nih, ya, ini tentang creating talk value. Jadi bukan sekedar dilihat, tapi orang membicarakan. Bukan sekedar diketahui, tapi orang mengingat. Nah, jadi bukan sekedar campaign, tapi pengalaman. Contoh PR stand yang fotogenik gitu ya. Banyak contoh-contoh. Nah, ini untuk refleksi aja dalam pengalaman Bapak sebagai digital marketing, 3 pilar ini selalu jadiin Bapak pegangan gitu ya. Saat budget terbatas, justru kreativitas yang harus di-unlimitkan. Tapi ada beberapa juga konteks yang memang ketika kreativitas itu diuraikan ataupun Anda implementasikan, pantangannya adalah selalu cocok nggak ya gitu ya. Padahal yang terakhir adalah dicoba. Try errornya, kalau di media sosial Bapak selalu coba, dilihat bagaimana aktivitas insight-nya. Kalau bagus itu dilakukan, kalau kurang bagus itu bukan di take down ya, lebih ke disimpan di drive, dan kita melakukan kreativitas yang lain. Nah, ini refleksi untuk profesional, tentunya relevansi untuk profesional dan karyawan. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, bagaimana materi ini relevan dengan pekerjaan dan karir saya? Gitu ya. Oke, mari kita breakdown ya. Pertama, untuk perusahaan Anda, tentunya ya, ini setiap perusahaan punya keterbatasan anggaran. Tadi Kang Diki, Teh Pika menyampaikan, terkadang ketika bergerak dalam marketing, selalu ada keterbatasan anggaran. Berharap anggaran itu besar, tapi impact-nya nggak terlalu oke. Itu biasa kalau di digital marketing namanya boncos ya. Nah, guerrilla marketing tentunya memberikan solusi. Di pasar yang padat, tentu ya, nah ini differentiate, di mana di pasar yang padat, kreativitaslah yang membuat brand berbeda. Lagi-lagi untuk perusahaan, guerrilla marketing memungkinkan respon cepat terhadap tren, ya. Nah, terakhir, di mana mengoptimalkan sumber daya yang ada. Nah, untuk individual tentunya yang kedua, untuk individual ini Bapak berharap Anda dapat membangun portofolio inovatif ya.
Anda bisa tunjukkan project guerrilla marketing di portofolio. Jadi nanti project basic. Yang kedua ini ada ROI gitu ya. Skill menghitung ROI dari campaign low budget sangat value gitu ya, sangat memberikan hasil. Yang ketiga, di mana Anda melakukan latihan menyelesaikan masalah dengan constraint. Terus yang terakhir adalah personal brandingnya. Anda bisa dikenal sebagai salah satu ide generator ya di perusahaan. Berharap itu sih ya. Nah ini transferable skill-nya ketiga. Skill ini tidak hanya untuk marketing departemen ya, tapi creative thinking berguna untuk semua divisi. Resource manajemennya, kemampuan mengelola sumber daya terbatas. Oke, ini Bapak ada yang harus Anda selesaikan, diselesaikan. Terlihat jelas nggak atau terlalu kecil? Jadi Bapak berharap di aktivitas pertama ini adalah mendiagnosis masalah yang akan menjadi dasar pembelajaran kita di sepanjang semester, gitu ya. Nanti Bapak chat-nya aktif ya. Sebentar. Adalah marketing. Bapak kirim di chat, apakah sudah muncul? Sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Oke, boleh dibuka cara pengerjaannya. Nanti cara pengerjaannya sebentar. Di sebelah kiri Anda tuh ada dokumen tabnya nggak? Tabnya. Ada dokumen tabnya? Suryani udah buka. Oke, Bapak. Ada, Pak. Ada ya? Nah, itu yang contoh klik yang tiganya duplicate. Klik duplicate. Berikan rename nama Anda. Bapak, izin tahu. Bapak boleh Ya. dikirim lewat grup itu nggak? Grup kuliah. Kenapa? Soalnya di aku ini nggak bisa di copy atau disalin si linknya. Nggak bisa di copy. Iya, susah kok. Ini dibuka di HP. Iya, betul di HP. Ibu Tevika yang contohnya jangan di rename itu ya. Bapak punten. Maaf, Pak. Gak apa-apa nanti linknya. Oh, maksudnya dikirim ke grup gitu linknya. Iya, di grup, Pak. Grup Gorilla Marketing. Di sekedap.
Oh, udah ada yang ngopiin ya? Oke, terima kasih Teh Sri ya. Nah, mangga di grup ada. Jadi di sana oke diperhatikan, boleh dicek, tenang aja. Ini baru buat ada Teh Sri, Pika ya, Teh Pika. Nah, itu Bapak sediakan template-nya untuk memudahkan ya. Ada 5 bagian yang harus diisi. Pertama, slow aja ya, slow aja. Masalah pemasaran mengenai low budget. Apa tantangan nyata yang dihadapi gitu ya. Pertama itu, konselin anggaran, berapa anggaran yang tersedia, mengapa terbatas, gitu ya. Semestinya berapa di sana. Kang Tirto di ini ya, di duplicate dulu yang dari contoh. Nah, selanjutnya ada target audiens. Memang siapa sih yang ingin dijangkau? Gitu ya. Misalnya income-nya, apa metrik keberhasilannya? Ini berhasil itu kalau apa? Contoh kalau di kampus, contoh gitu ya. Saya harus ke sekolah. Apa tantangan nyata yang dihadapi dalam low budget ya? Berapa anggaran semestinya? Kenapa terbatas? Gitu ya. Oh, karena mungkin lebih dioptimalkan pada apa gitu ya, lebih pada kegiatan, pada event dan lain sebagainya. Siapa yang ingin dijangkau? Di sini ingin dijangkau contoh ke sekolah berarti anak-anak SMA. Apa metrik keberhasilannya? Di sana data, lead data atau apa gitu ya. Oke. Nah, ini yang terpenting adalah di yang terakhir adalah ide liar ya. Jangan takut terdengar gila gitu. Untuk apa? Untuk solusi. Ini sebenarnya bisa diatasi tanpa budget dan bisa dilakukan seperti apa ya. Oke, ini instruksinya Bapak kalau di slide kan 10 menit ya kalau nggak salah, 10 menit. Oke, 10 menit. Tapi Bapak skip dulu, setidaknya linknya udah terbagi ya. Sudah terbagi, skip dulu aja. Jadi nanti insya Allah ini di-share setelah materi kelas, di-share materinya. Bapak juga ini di recording, mudah-mudahan bisa diedit dan bisa Bapak nanti masukin ke platform yang bisa dibuka di posisi saat Anda santai ya. Outputnya adalah di sini Bapak berharap personal challenge statement-nya ya. Jadi cara kerjanya kerjakan individu, sekalipun Anda bisa melihat mengakses teman-teman yang lain, fokus pada konteks pekerjaan Anda sendiri. Oke. Tenang saja, ini bukan untuk dinilai benar atau salah, jadi tidak oh ini harus bagus, perfect, harus pakai AI enggak. Ini untuk memetakan tantangannya saat tentu. Bahkan jika masalahnya kompleks, tulis saja. Gitu ya. Nanti sepanjang semester ataupun sepanjang pertemuan, kita akan breakdown dan cari solusi bersama. Oke, start-nya sih sudah mulai ya. Start timernya udah mulai. Nanti Anda bisa lakukan kalau lihat waktu ya. Mudah-mudahan Bapak bisa mengefektifkan waktu. Jadi di hold aja dulu. Tapi setidaknya sudah bisa dipahami. Gimana? Ada halo? Cukup dipahami ya? Iya, Bapak. Oke. Nah, ini masih introduction ini. Ini introduction ya, part pertama nih. Di part pertama ini ada roadmap ya. Jadi nanti Bapak dibuat 2 fase. Fase pertama adalah strategi foundation-nya. Ini dilakukan pada part pertama dan kedua tanggal sekarang 3 Desember. Ini kalau tidak ada halangan ya.
berdasarkan tanggal nih. Part ketiga dan keempat tentang taktik multi channel 1 dan 2. Ini di tanggal 4 Desember. Part 5 dan 6 ini jadi per pertemuan tadi ya, ada per kita ini ada 2 sesi ya. Part tanggal 10 Desember kita strategi planning 1 dan 2. Part 7 kita UTS dan biasa pertemuan 3 kali ya. Pertemuan 3 kali. Setelah itu UTS berikutnya. Gitu ya. Ini maaf, salah ini. Nanti ada integrasi dan konsultasi sampai nanti presentasi untuk UTS. Dan ini per tim. Dan yang fase kedua ini pertemuan 8-9, 2 pertemuan ya, sampai nantinya kita UAS pengerjaannya. Jadi ada beberapa materi saja, sisanya melaksanakan proyeknya ya. Selanjutnya ini next step ya. Bapak nanti selalu begini. Ini tugas individu, format abaikan aja, langsung aja dikerjakan di Google Doc gitu ya. Tidak perlu disubmit di LMS karena Bapak nggak masukkan di LMS. Deadline-nya Jumat lah cukup ya. Jumat udah selesai. Jangan lupa kalau mau ada pertanyaan, Bapak silakan. Oke, sebelum sesi kedua, ada pertanyaan? Izin Pak, Ya. untuk Diki, tugas oke silakan. ya, untuk tugas yang sebelumnya dikerjakan hari ini Pak, yang barusan dikirim linknya, dikerjakan sekarang berarti hari ini untuk tugas hari ini. Ya boleh. Tapi Bapak boleh kasih deadline. Bisa ada yang masih kerja ya hari ini. Masih posisi kerja. Oh ini. Ya masih ada posisi kerja. Makanya Bapak pokoknya hari Jumat sudah bisa diselesaikan. Cukup mungkin ya. Hari ini itu lebih bagus. Terima kasih sudah menunggu. Lumayan pada hau-hau. Oke, yang kedua izin Bapak share ya. Nanti ini materi bisa dicek di si Akad ya. Bisa di-download. Insya Allah setelah ini Bapak convert ke PDF biar bisa dipelajari. Terlihat slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Selamat datang kembali gitu ya. Kita sudah menyelesaikan sesi pertama tentang mindset guerrilla dan sekarang kita masuk ke sesi kedua, memahami medan perang ya. Nah, tentang dasar pemasaran dan psikologi konsumen. Mengapa ini penting? Pertanyaannya kan seperti itu. Mengapa ini penting? Sebelum kita membuat strategi serangan guerrilla yang brilian, kita harus benar-benar paham mengenai medan perang kita dulu. Bayangkan jika Anda seorang jenderal perang gitu ya, tidak mungkin Anda menyerang tanpa peta yang akurat, tanpa memahami kondisi medan dan tanpa mengenal musuh Anda. Ya, dalam konteks bisnis, medan perang adalah pasar. Nah, pertanyaannya adalah musuh adalah siapa? Kalau medan perang adalah pasar dan musuhnya adalah nanyain Konsumen kan, Pak. konsumen. Ada yang lain? Ada yang lain? Jika medan perangnya adalah pasar dan musuhnya adalah oke. Diri sendiri bukan Pak? Diri sendiri.
Siapa barusan yang diri sendiri itu? Siapa? Halo? Saya. Tepika ya? Oh, Tepika. Makasih ya. Makasih responnya. Teh Anggi, makasih responnya. Ya, musuhnya adalah well, bukan konsumen ya sebenarnya, tapi persaingan dan tantangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Terkadang kita melaksanakan berdasarkan kebutuhan kita, yang penting kita butuh apa, pasarkan gitu ya. Dan konsumen nggak butuh itu gitu ya. Jadi musuhnya kalau medan perang itu adalah pasar tadi, dan musuhnya adalah sekali lagi bukan konsumen, tapi persaingan tantangan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Ini jadi catatan ya. Nah, agenda kita nih di sesi kedua, setelah sesi ini Anda bisa mapping medan perang bisnisnya ya dengan framework yang tepat. Jadi pertama quick review dulu tentang 7P. Ini masih ingat ya, mudah-mudahan masih pada paham marketing mix. Ini adalah basic framework yang mungkin sebagian dari Akang Teteh sudah familiar, tapi hari ini kita akan lihat dengan lensa guerrilla marketing. Bapak memang diarahkan dari buka prodi itu selalu begitu. Tolong Pak, basicnya tetap jangan dihilangkan dari apa bauran pemasarannya ataupun dari bauran digitalnya. Oke. Maka Bapak akan combine untuk itu, ya. Yang kedua adalah evolusi di era digital dari 7P ke POEM. Karena kita hidup di era ataupun di dunia digital ya. Frameworknya apa itu POM nanti kita Bapak bahas ya. Karena kita hidup di dunia digital, frameworknya juga tentu perlu update. POEM ini adalah model yang lebih relevan untuk konteks sekarang, tapi nanti tidak semua dipakai ya. Nah, ini secara ketiga adalah psikologi konsumen untuk guerrilla marketing. Ini bagian yang paling menarik. Kita akan bahas bagaimana memanfaatkan emosi dan psikologi manusia untuk menciptakan kampanye yang impactful, gitu ya. Yang terakhir adalah nanti ada workshop analisis 7P-nya. Kita langsung praktek. Nah, ini tugas nanti ya. 7 praktek. Bapak akan bagi dalam 3 kelompok tadi dan kita analisis produk dan atau jasa yang nyata. Target kita tentunya setelah sesi ini Anda bisa mapping bisnis Anda sendiri dengan framework yang tepat dan mengidentifikasi peluang untuk strategi guerrillanya. Oke, ini mungkin beberapa sudah dipahami ya, tapi Bapak coba kembangkan dari sisi guerrillanya. 7P alat pemetaan medan perang. Ini dari bauran pemasarannya ataupun marketing mix. Jadi oke, mari kita mulai dengan 7P marketing mix. Framework ini seperti alat pemetaan medan perang yang tadi Bapak sampaikan, yang sudah terbukti puluhan tahun ya. Ini marketing, setiap materi-materi marketing Anda pasti mendapatkan materi ini. Dari P ini Bapak ada 7, ada 4 ya. 7 dan 4 itu tidak perlu didebatkan lagi. Bapak buat yang 7-nya ya. P yang pertama adalah produk. Oke. Ini tantangan bagi si pemilik produk tentunya. Ini tentang apa yang Anda jual produknya. Jadi Anda mau jual apa nih di sini? Bukan hanya produk fisik, tapi juga benefit. Sekali lagi, bukan hanya produk fisik, tapi benefit. Diferensiasinya apa? Value proposition-nya apa? Gitu ya. Pertanyaan kuncinya, apa yang membuat produk Anda berbeda? Kalau ada produk yang sama, kenapa masih ada?
Yang kedua adalah price. Ini strategi harga, bukan sekedar angka, tapi tentang value perception, value perceptionnya. Di mata konsumen, apakah harga Anda ini mencerminkan value yang diberikan tidak? Jadi terkadang orang bertanya, ini mahal. Wah ini banget mahalnya kebangetan. Pertanyaannya adalah tadi, ini mencerminkan value yang diberikan atau enggak? Yang ketiga adalah place ataupun tempat, di mana ini tentang distribusi dan aksesibilitas. Di mana produk Anda tersedia, bagaimana konsumen bisa mendapatkannya, ataupun di era digital, place termasuk punya website-nya, marketplace-nya kah, atau platform online. Ini untuk place. Selanjutnya yang keempat adalah promotion. Ini strategi komunikasi. Bagaimana Anda memberitahu dunia tentang produk Anda. Iklan, promosi, public relation. Ini ruang lingkupnya nomor 4. Yang kelima adalah people. Ini sumber daya manusia, termasuk customer service, sales team, bahkan CEO ataupun pemimpinnya. Setiap orang dalam tim itu mewakili daripada brand Anda. Tipe ke-6, proses. Ini proses layanannya seperti apa? Ya, customer journey-nya seperti apa? Dari awal sampai akhir. Bagaimana pengalaman konsumen berinteraksi dengan brand Anda? Ini tentang proses. Yang ke-7 terakhir adalah physical evidence. Ini bukti fisik. Untuk jasa khususnya, lingkungan fisik, seragam, itu juga berpengaruh. Equipment, ataupun packaging, itu juga berpengaruh daripada physical evidence. Nah sekarang, Bapak ingin ada pertanyaan refleksi nih ya. Siap jawab nih ya. Mic-nya aman? Aman? Audio aman ini Bapak? Aman, Pak. Aman. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan people. Untuk refleksi Akang Teteh ya tentunya yang perusahaan. Apakah people di perusahaan Anda gitu ya, Akang Teteh, sudah menjadi brand ambassador yang efektif atau belum? Boleh ada yang menyampaikan? Sekali lagi ya, apakah people di perusahaan Anda sudah menjadi brand ambassador yang efektif atau belum? Kalau menurut saya Pak, di perusahaan saya atau di kantor saya belum. Belum ya? Oh, ini siapa? Kang Tirto ya? Oke, Ya. terima kasih. Ini Bapak harus nyatet soalnya siapa yang berkomentar. Belum ya? Ada yang lagi? Yang lain? Ada Pak. Gimana nih, Kang Soji? Gini Pak, saya kan bekerja di sebuah pabrik brendolan nih Pak, yang Ya. mempunyai hasil produknya itu asting, fiber, cangkang, sama inti nih Pak, ataupun kernel. Jadi dalam SDM di perusahaan tempat saya bekerja ini, itu sudah menurut saya sudah sangat menjadi sudah sangat membantu perusahaan gitu untuk menyalurkan ataupun menyalurkan pembeli ataupun penjualan kami kepada consumer. Yang pertama kan Efektif ya? kami itu ya sangat efektif Pak, karena yang pertama itu kan kami memerlukan bahan baku brendolan yang sangat banyak. Jadi beberapa dari karyawan itu mempunyai relasi ataupun teman itu menyarankan untuk melakukan penjualan ke pabrik kami. Nah, dan beberapa juga itu ada yang mempunyai kenalan seperti trader minyak itu
nyuruh ke tempat kami gitu, mending sini aja gitu. Karena pertama mempunyai beberapa benefit, itu mungkin kan ada tuh yang kalau penjualan kita di kontraknya 30 ton, tapi berlebih. Nah, berlebih ataupun berkurang itu masih bisa, yang kurang masih bisa dilanjutkan untuk kontrak berikutnya. Mungkin itu salah satu kelebihan dari pabrik kami sih, Pak. Makasih, itu aja, Pak. Oke, terima kasih masukannya. Oke, kalau coba kita pikirkan gitu ya, pikirkan itu sudah oke berarti. Apakah setiap karyawan Anda boleh mengobservasi hal itu ya? Apakah tapi dengan mata yang kasar gitu ya, tidak perlu pakai filter apapun. Apakah setiap karyawan di perusahaan Anda, mulai dari security mungkin sampai direktur gitu ya, kalau yang di kampus seperti Bapak, bisa dengan bangga dan jelas menjelaskan apa value proposition perusahaan? Jika ya, itu tentu aset besar. Namun jika belum, itu peluang untuk improvement. Tadi, peluangnya harus dibuat, itu bagian dari guerrilla marketing. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih tadi masukan diskusinya ya. Nah, bagaimana evolusi marketing mix digital dari 7P ke model POM? Nah, sekarang kita update framework kita untuk era digital. Jika Pak saya masih pakai 7P gitu ya, monggo, itu masih berlaku sebenarnya. 2.0, 3.0 masih berlaku. Sekarang udah 4.0, 5.0 itu sudah upgrade ya untuk eranya digital. 7P itu bagus, tapi untuk dunia online kita butuh model yang lebih spesifik. Maka muncullah model P atau POM ya, POM model POM. Di mana P-nya adalah ada 3, di sini ada P owned media. Ini adalah aset media yang memiliki dan kontrol sepenuhnya, ya. Yang Anda miliki. Contoh, website perusahaan, blog kalau ada, aplikasi mobile, email list, akun media sosial official, dan lain sebagainya. Ini adalah aset media yang Anda kontrol sepenuhnya. Anda bisa lakukan apapun. Keuntungannya dari kontrol penuh ini, tentu biayanya relatif rendah. Bisa bangun long term aset. Contoh konkretnya di Bapak gitu ya. Website Politeknik LP3I yang saya manage, Bapak manage adalah owned media. Kita kontrol kontennya 100%. Kita bisa buat konten mau seperti apa 100%. Tentu ya tantangannya adalah bagaimana orang ada yang respon oke dan tidak oke gitu. Ada yang kedua adalah earned media. Ini adalah exposure yang Anda dapatkan secara organik, gitu ya, bukan dibayar, tapi dipotong karena konten atau kreativitas Anda menarik. Jadi contoh tadi Bapak yang serum atau yang tadinya kusam menjadi glowing gitu, itu user generated content, contoh atau UGS-nya ataupun customer review, ini lebih murah gitu ya. Press coverage, share dan monitoring di media sosial ataupun mention juga itu bagian daripada earned media. Keuntungannya adalah tentu kredibilitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena datang dari third party, di mana potensi viralnya lebih besar. Contoh, kalau di Bapak gitu ya, jika ada mahasiswa bikin TikTok tentang pengalaman kuliah di LP3I dan itu viral, itu earned media. Jadi itu juga penting kolaborasi. Pak pernah dilakukan di LP3I? Pernah. Tantangannya yaitu tadi. Terkadang
ketika mahasiswa tahu itu untuk potensinya untuk kampus, mereka ya relatif jatuhnya tidak earned lagi, tapi paid media. Kalau paid media ini media yang kurang oke ya gambarnya. Media yang Anda bayar, iklan berbayar. Contoh di Google, Facebook, Instagram, TikTok, influencer marketing, sponsorship, ini berbayar. Keuntungannya tentu reach-nya lebih cepat dan luas ya, targeted, predictable. Namun kekurangannya tentu adalah ini yang menjadi solusi guerrilla marketing. Dari budget, butuh budget. Tapi credibility-nya mungkin lebih rendah ya. M-nya nggak masuk nih kayaknya. M-nya adalah konvergen, di mana ini adalah integrasi ketiganya. Misal, Anda bikin konten di Owned Media, website gitu ya. Lalu promosi dengan paid media, Instagram Ads, yang menghasilkan Owned Media, share dan komen. Jadi tujuannya adalah share komen. Ini kolaborasinya. Nah, untuk strategi guerrilla marketing ini, fokus utama kita adalah di owned dan earned media. Karena tadi kalau paid di anggaran, ya. Kenapa? Karena ini yang paling legend dengan prinsip low cost, high impact. Paid media memang efektif, tapi butuh budget. Sementara owned dan earned media bisa kita optimalkan dengan kreativitas. Jadi 2 poin ini bisa kita pakai. Selanjutnya, masuk kita dalam psikolog konsumen guerrilla marketing. Ini yang paling seru, adalah psikolog konsumen. Guerrilla marketing itu pada dasarnya adalah seni memanipulasi. Dalam arti positif ya, memanipulasi psikolog manusia. Oke, ini trigger yang pertama, ada trigger emosional guerrilla. Trigger pertama adalah kejutan, surprise gitu ya. Orang lebih seneng ini. Otak manusia terprogram untuk memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, yang mengejutkan. Nah, inilah yang kita manfaatkan dalam guerrilla marketing. Mungkin untuk praktek karena ini lokasi dan online, ini kita nggak lakukan ya. Contoh konkretnya nih, bayangkan Anda sedang di jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada flash mob gitu ya. Atau Anda buka kemasan produk, ada surprise gift di dalamnya. Itu akan lebih diingat daripada iklan biasa. Itu guerrilla marketing. Contohnya dengan kejutan ataupun surprise. Trigger yang kedua adalah rasa ingin tahu. Nah, ini manusia secara natural penasaran. Kita tidak suka misteri yang tidak terpecahkan. Guerrilla marketing sering pakai elemen misteri. Contoh, campaign yang hanya kasih teaser atau konten yang bikin penasaran. What happen next? Itu guerrilla marketing. Trigger ketiga adalah emosi. Ini yang paling powerful. Ada 3 emosi utama yang sering kita pakai. Pertama, joy, kebahagiaan. Delight, campaign yang bikin orang senyum-senyum. Biasanya Thailand nih, gitu ya. FOMO, gitu ya. Nostalgia ataupun emotional connection dengan masa lalu. Contoh campaign nostalgia Indomie. Indomie bikin event dengan rasa masa kecil.
itu targetnya adalah menyentuh emosional. Trigger ketiga, keempat ya, adalah cerita ataupun storytelling. Maaf ya Bapak, ini ngejar waktu nih. Di mana storytelling ini, kalau otak kita terprogram untuk rencana informasi dalam bentuk cerita. Campaign yang naratif yang kuat akan lebih diingat tentunya. Contoh, Google dengan Yours in Search, campaign mereka bikin cerita dari data pencarian. Nah, untuk formula guerrilla marketing adalah surprise plus emosional, sehingga menghasilkan viral potensial. Itu rumus sederhana yang sering bekerja, sesuatu yang mengejutkan dan menyentuh emosi, tentunya punya potensi viral yang lebih besar. Oke, selanjutnya ini untuk ini mencari insight bukan data. Sekarang kita bahas perbedaannya. Ini terkadang kita melihatnya dari sisi masalahnya ada. Gitu ya. Bapak nanti contohkan. Jadi perbedaan penting antara data dan insight. Banyak marketer terjebak di data tanpa bisa ekstrak insight yang meaningful. Ini lead data di data, tidak dengan insight-nya. Ini pada bagian data, apa yang terjadi? Data adalah apa yang terjadi. Ini fakta-fakta objektif, angka-angka, observasi permukaan. Contoh, ibu-ibu tidak punya waktu masak. Sales turun 20%, kuarter ini 80%. Nggak ada di sini. 80%, 80% ini poinnya berarti. Pelanggan usia 25 sampai 35 tahun. Data itu penting, tapi tidak cukup untuk bikin strategi yang powerful. Nah, sekarang kita lihat bagaimana insight-nya. Mengapa terjadi? Sekali lagi, mengapa? Ini pemahaman mendalam tentang motivasi, kebutuhan tersembunyi, psikologi di balik perilaku. Contoh, transformasi data ke insight. Tadi, transformasi kita transformasikan. Ibu-ibu di data, ibu-ibu tidak punya waktu masak. Insight-nya adalah ibu-ibu ingin merasa supermom dengan menyajikan makanan sehat, cepat saji untuk keluarganya. Gitu ya. Ataupun lihat perbedaannya, data hanya deskriptif. Insight memberikan understanding yang mendalam tentang human need dan emosional. Oke, ciri-ciri insight yang baik dan contoh-contoh yang lain ya. Ciri-ciri untuk insight yang baik adalah tadi human center, tentang orang, bukan tentang angka. Lebih ke kebutuhan ya. Actionable, bisa jadi dasar untuk action konkret nih. Ya. Selanjutnya adalah praise, belum banyak disadari atau dikatakan. Maka out the box nih. Terakhir adalah relevan, terkait langsung dengan brand ataupun kategori. Nah, untuk latihannya adalah, ini masih hadir? Waktu kita latihannya skip ya. Hadir ya. Atau 1 menit lah, sambil Bapak minum dulu ya. Latihannya ini sengaja Bapak buat. Ini untuk latihan cepat, Bapak akan kasih data nih. Anda delivery ke insight ya. Udah siap? Halo?
Iya, siapa? Oke. Datanya adalah pelanggan sering komplain delivery lama. Oke, menurut Akang Tente, insight-nya mungkin apa? Silakan berpikir 1 menit. Bapak izin minum dulu. Raise hand ya. Ini yang belum. Oh, udah semua. Oh, Teh Anggi nih belum jawab nih secara spesifik. Boleh. Ada yang mau coba? Insight-nya seperti apa? Pelanggan sering komplain delivery lama. Itu data. Baru apa yang terjadi? Dibuat menjadi mengapa terjadi. Ada yang mau coba? Hello? Oke, apa-apa. Coba aja ya. Mungkin nih insight-nya, pelanggan merasa tidak dihargai waktunya ketika harus menunggu lama. Padahal mereka sudah bayar untuk komponennya, convenience-nya, gitu ya. Atau waiting time-nya yang lama menghancurkan anticipation-nya dan dari pembelian online. Atau insight-nya seperti inilah yang kemudian bisa menginspirasi campaign guerrilla marketing gitu ya. Intinya adalah di mana ketika tadi pelanggan sering komplain delivery lama, itu pertanyaannya apa yang terjadi. Kita rubah menjadi insight-nya. Insight-nya mengapa itu terjadi. Sehingga ketika tahu mengapa itu terjadi, bisa menginspirasi bagi kita untuk melakukan campaign guerrilla marketing yang brilian tentunya ya. Oke, ini praktik analisis cepat. Pertama, untuk time. Ini nanti bisa behind ya. Behind Anda boleh kerjakan, tidak perlu kelompok dulu deh. Tidak perlu kelompok dulu, pilih salah satu produk ya. Atau jasa, bisa dari tempat Anda bekerja gitu ya, atau brand terkenal boleh. Saran Bapak yang lebih familiar agar diskusinya lebih mudah. Jika seandainya mau per kelompok, Bapak belum ada data kelasnya ya, karena si akadnya error. Jadi nanti Bapak harap di kelompok di akhir mencantumkan nama kehadiran ya, mencantumkan nama kehadiran untuk di si akad, karena si akadnya error. Kalau mau kelompok dibuat 2 orang. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ada 7, boleh 2, 2, 3. Ya, silakan diinikan saja. Nah, isi template-nya adalah dari 7P ya. 7P isi dengan spesifik. Mulai dari produk. Ini maaf ya, nggak ini. Produk. Untuk setiap P, isi dengan spesifik, produk, fitur utama, apa unique selling position-nya. Oke, mulai produk, price-nya, berapa range harganya, bagaimana positioning harga, premium kah, terus value, dan budget. Yang ketiga adalah place. Where sold, di mana dijual, online atau offline, ada akses untuk itu atau enggak, accessibility-nya seperti apa. Ini dibuat, hanya tinggal diisi-isi aja. Kalau mau per kelompok, tinggal, saya mau pakai yang ini,
Oh, ada yang sama, saya kenal, boleh. Kalau mau satu orang itu juga nggak apa-apa, ya. Template-nya Bapak belum bikin, dibuat aja berdasarkan ini ya. Nanti di-share, boleh di Google, dibuat di Google Doc, masukkan alamat email Bapak untuk berkolaborasi. Promosi, apa tadi udah? Oke. Promosi, cara marketing, bagaimana mereka melakukan marketing sekarang? Promosinya seperti apa? People-nya, bagaimana customer service-nya, bagaimana ataupun apakah staff-nya knowledgeable. Wow. Terus dari prosesnya, bagaimana customer experience-nya mulai dari awal sampai beli. Prosesnya seperti apa disampaikan. Terakhir adalah physical evidence, mulai dari packaging-nya seperti apa, store desain-nya seperti apa, website desainnya seperti apa, bagaimana gitu ya. Nah, untuk step-nya gunakan flipchart. Ini kalau ini ya, pakai Google aja, Google Doc aja, buat visualnya yang jelas, bisa dibaca, mau pakai diagram boleh, poin-poin singkat juga boleh. Kalau mau dibentuk kelompok, Bapak serahkan kembali di grup, silakan diskusinya di grup ya. Ini mohon maaf, Bapak dikejar tayang. Udah 24 mohon maaf sekali lagi. Oke. Selanjutnya, ini bisa dipahami? Ini tugas 2 ya, Siapa? Pak? Ya, tugas 2. Lebih baik kelompok atau individu? Individu. Individu dulu ya, boleh individu. Jadi, nanti buat di Google Doc, sama seperti Bapak tadi, jangan di-share ke Bapak kalau Bapak. Masukkan kolaborasi. Emailnya tadi udah disampaikan ya. Mardia Ramdhani @ nanti insya Allah lah file ini di-share. Ada emailnya mardiaramdhani@plb.ac.id. Jadi Bapak nanti lihat aktivitasnya dari yang Anda sharekan. Ini udah paham ya konsep-konseptualnya. Oke, ini sebelum ke akhir, workshopnya ini dari 7P ke Pain Point. Tahu Pain Point? Halo? Oke. Pain point adalah masalah-masalah, kesulitan atau ketidaknyamanan pelanggan saat berinteraksi baik dalam hal produk ataupun layanan. Tentunya yang membuat frustasi dengan dan kita tugasnya adalah mencari solusi ya. Jadi 7P ke Pain Point. Oke. Bapak harap diskusinya nanti ke depannya bisa lebih seru lagi. Sekarang kita lanjut dulu ke identifikasi pain point. Tugasnya di skip dulu. Jadi bisa dilanjutkan nanti. Oke. Ini step pertama adalah analisis tiap P. Paham ya? Tiap P. Dari 7P tadi. Kembali yang sudah ada mappingnya. Di mana di area mana. Jadi pertanyaannya gini. Kalau di poin analisis tiap P, apa yang sudah baik, apa yang kurang optimal, di mana gap dengan kompetitornya. Di area mana kelemahan ataupun gapnya, bandingkan dengan kompetitor, di mana diferensiasinya. Nah, untuk step kedua, identifikasi satu poin utamanya. Dari analisis di atas, ditemukan satu pain point ataupun peluang utama. Pain point-nya adalah titik sakit dalam customer experience-nya yang bisa kita obati dengan guerrilla marketing. Gitu ya, yang ini.
Nah, terus yang ketiga adalah buat fine point statement. Gunakan format, ada contohnya. Ini juga bagian daripada tugasnya. Contoh, target audiennya mengalami problemnya apa, ketika situasi seperti apa, karena reasonnya seperti apa, Contoh, di sini Bapak contohkan karyawan kantoran, target audiens ya, mengalami problemnya apa, kesulitan mencari, situasinya apa, ketika gitu ya, kesulitan mencari makan siang sehat ketika waktu istirahat terbatas. Karena, reasonnya apa? Pilihan sekitar kantor tidak variatif. Ini sesuai targetnya ya. Dari statement ini, kita bisa bikin guerrilla campaign. Mungkin pop up healthy lunch, stand di area kantor gitu ya. Jadi kita tahu jawabannya. Atau lunch delivery service dengan twist kreatif gitu ya. Nah, ini nanti Anda juga masukkan statement untuk guerrilla campaign-nya seperti apa. Jadi ini masuk ke tugas 2 ya. Poin tadi sekali lagi adalah bagaimana kita memetakan daripada masalah, kesulitan ataupun ketidaknyamanan sehingga kita mampu memberikan solusi secara guerrilla marketing. Dari 7P ke pain point. Sekali lagi analisis setiap P-nya. Ada 7 tuh. Analisis dulu, identifikasi satu pain point yang lebih utama apa nih? Yang lebih kira-kira fokus kita kemana nih? Yang lebih customer tuh lebih nggak harus deh gitu ya. Yang lebih nyakitin, tapi kita bisa obatin dengan guerrilla marketing. Poin ketiga, nah ini buat sebuah statement-nya seperti apa. Tugas dan take away, nggak usah take away, udah di away ya, udah di jalan, udah di rumah. Waktu workshopnya tadi udah Bapak sampaikan. Tugas pertama tadi tentang Anda mengidentifikasi. Tugas kedua yang sekarang tidak kelompok berarti ya, submit hasil analisis 7P dan pain point dari workshop tadi. Formatnya hilangkan, dibuat dalam Google Doc. Ini deadline-nya samalah minggu ya. Minggu. Anda bisa kerjakan dari sekarang boleh, dan emailnya dikirim dari sekarang ya. Kolaborasinya dimulai dari sekarang. Untuk key yang bisa dibawa hari ini adalah 7P adalah peta medan perang ya. Tanpa peta yang baik, kita akan tersesat. POM membantu navigasi di era digital. ONID dan ENID media adalah senjata utama guerrilla marketing. Terus psikologi konsumen adalah senjata rahasia, di mana surprise dan ditambah emosional ini menjadikan viral potensial. Ingat, insight bukan data ya, yang menenangkan hati konsumen. Terakhir, pain point adalah peluang. Setiap masalah konsumen adalah kesempatan untuk diferensiasi. Untuk quote penutup, strategi guerrilla yang kuat dimulai dari pemahaman medan ataupun pasar dan musuh yang mendalam. Hari ini kita sudah belajar mapping medan dengan 7P dan POM. Besok next gitu ya, akan belajar tentang senjata-senjatanya ataupun taktiknya. Kita besok ya, berarti hari Kamis ya, ketemu lagi. Prepare-nya boleh bawa contoh iklan atau campaign kreatif yang menurut Anda menarik.
ya. Jam tadi sudah disesuaikan. Oke, sekarang mungkin ada pertanyaan atau perlu diakhiri saja? Cukup, Pak. Cukup. Kayaknya udah mau diakhiri ya. Oke, Bapak izin dulu. Bapak izin, bukan izinnya, harus Bapak harap ini yang teman-teman yang hadir hari ini nge-WA di grup ya, nge-WA di grup nama NIM kategorinya hadir. Nama NIM hadir gitu ya. Untuk nanti Bapak bisa input di siakan. Cukup ya, terima kasih atas pertemuan hari ini. Sekali lagi Bapak mohon maaf atas keterlambatannya. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa dilaksanakan dengan tepat waktu. Terima kasih. Sebelum diakhiri, kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.